I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi semuanya, saya Muhammad Rifki Pratama, absen 23 dari 11 Perhotelan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa kita harus merawat tradisi lokal dan kebinekaan pada bab 2. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari apa itu tradisi lokal. Tradisi lokal adalah kebiasaan yang dilakukan suatu lingkup masyarakat tertentu. Kemudian ada kebinekaan. Kebinekaan adalah adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, atau agama. Lalu alasan mengapa kita harus mengenal dan merawat tradisi lokal adalah kita bisa menghargai sejarah warisan dan identitas yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Selain itu, melestarikan tradisi lokal juga bisa menjadi jembatan antara generasi lama dan generasi muda. Kemudian alasan kita harus merawat kebinekaan adalah tanpa adanya kebinekaan, konflik antar warga maupun kelompok akan lebih sering terjadi. Lalu setelah ini saya akan menyaksikan atau menampilkan kepada kalian tentang video merawat tradisi lokal. Selamat menyaksikan. Desa di Indonesia yang masih mempertahankan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah cara-cara bertahan hidup yang dikembangkan dan dilestarikan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri selama beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan diwariskan secara turun-temurun. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat bisa berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Di Indonesia, kearifan lokalnya beragam karena masyarakatnya juga terdiri dari berbagai macam budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda. Nah, berikut ini beberapa contoh desa di Indonesia yang masyarakatnya masih mempertahankan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Yuk simak! Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama ada Desa Panglipuran. Desa Panglipuran yang ada di Kecamatan Bangli, Provinsi Bali, punya kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga kini. Desa Panglipuran jadi salah satu desa tertua di Bali yang sudah ada sejak abad ke-18 loh. Selain itu, desa ini juga jadi tempat akulturasi kebudayaan masyarakat Bali Aga dan Bali Majapahit. Yang unik dari desa ini adalah adanya keseragaman bentuk bagian depan rumah. Bahkan ada lorong yang menghubungkan satu rumah ke rumah lain sebagai tanda keharmonisan kehidupan masyarakat. Padahal dulunya Desa Panglipuran adalah dua wilayah desa yang berbeda, yaitu Desa Bayung Gede dan Kerajaan Bangli. Namun masyarakatnya memutuskan untuk bersatu agar bisa hidup tentram dan damai. Berikutnya ada Desa Sade. Desa Sade letaknya ada di Rembitan, Kecamatan Pujut, Nusa Tenggara Barat. Keunikan dari Desa Sade adalah masih ditemukannya rumah-rumah tradisional masyarakat Lombok asli, yaitu rumah suku Sasak. Rumah tradisional ini dindingnya dibuat dari anyaman kayu dan beratapkan daun alang-alang kering. Lalu lantainya dilumuri oleh kotoran kerbau, tujuannya agar fondasi rumahnya tetap kuat dan tidak mudah retak. Yang ketiga ada Desa Wairebo. Desa Wairebo letaknya ada di Kecamatan Satar, Mese Barat, Nusa Tenggara Timur. Sama seperti Desa Sade, Desa Wairebo adalah desa yang masih punya rumah tradisional bernama Baruniang. Bentuk baruniang ini unik karena berbentuk lumbung dan atapnya kerucut. Atap yang berbentuk kerucut ini dibuat dari anyaman daun lontar yang ditutupi oleh ijuk. Keunikan rumah tradisional ini hanya ada 7 dan dijadikan tujuan wisata yang indah. Keempat, Desa Kanekes.
Desa Kanekes letaknya ada di Kecamatan Luidamar di Provinsi Banten. Desa Kanekes dihuni oleh suku Baduy yang masih menjaga tradisi dan adat istiadatnya hingga sekarang. Tapi suku Baduy terbagi menjadi suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Biasanya wilayah desa yang bisa dikunjungi wisatawan hanyalah bagian suku Baduy luar. Selain itu, kita harus mengikuti peraturan yang dibuat selama di Desa Kanekes. Terakhir ada Desa Trunyan. Desa Trunyan juga terletak di Bali, tepatnya di Kecamatan Kintamani. Di desa ini, masyarakat memiliki kebiasaan untuk memakamkan anggota keluarga di bawah pohon tarumenyan yang dapat menyerap bau. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan unik, karena masyarakat Bali lainnya umumnya akan membakar atau mengubur anggota keluarga yang meninggal. Nah, itulah berbagai macam desa di Indonesia yang masih mempertahankan kearifan lokalnya. Desa manakah yang ingin teman-teman kunjungi untuk mengenal lebih banyak lagi? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Kemudian saya juga akan menampilkan tentang cara merawat kebinekaan. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya, kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata, untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan, karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil. Nah, teman-teman, tadi adalah video dan juga penjelasan dari saya tentang cara merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Nah, teman-teman, videonya sudah cukup sampai sini saja karena saya rasa sudah cukup dari penjelasan tadi dan juga video-video tadi. Saya rasa juga sudah cukup menjelaskan tentang materi saya hari ini tentang ya merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih telah melihat dan menyimak video saya tadi, dan bye-bye.